Share screen-nya udah muncul belum? Sudah, Om. Sudah ya. Sudah, Om. Jadi kali ini kita akan mencoba mempraktekkan teori yang minggu lalu kita bahas mengenai hitung-hitungan. Kita coba hitung-hitungannya kita masukkan angka, kita kelihatan ya ukuran slotnya kayak apa sih dari teori yang sudah kemarin. Kita selalu mulai dalam desain pesawat adalah dari sayap, karena sayaplah yang menyebabkan pesawat bisa terbang, bisa terangkat. Karena di sayap muncul lift ya, gaya angkat. Nah, seperti ini kita lihat bahwa komponen geometri sayap itu kita seperti sudah bahas sebelumnya bahwa ada lebar sayap yang disebut core, ada yang panjang atau bentang sayap yang kita sebut span, terus kemudian ada sisi depan sayap yang disebut leading edge, kemudian sisi belakang sayap disebut trailing edge, terus kemudian karena ini berbentuk segi empat untuk contoh trainer, maka ini merupakan satu luasan yang besarnya adalah lebar dikali panjang. Terus kemudian ada syarat perbandingan, yaitu yang namanya aspect ratio. Ya, aspect ratio ini menentukan karakter pesawat. Aspect ratio untuk trainer untuk sayap segi 4 adalah wingspan dibagi core, ya, S dibagi T. Terus ditambah lagi, kalau kita lihat penampang sampingnya yang berbentuk airfoil, maka kita punya persyaratan lagi yang namanya ketebalan sayap atau thickness. Ya, thickness ini nanti yang kita hitung berapa besarnya. Jadi ini chord line itu adalah garis lurusnya tengah-tengah sayap. Yang di sini ya, chord ini. Ini adalah di sini kalau dijabarkan chord line. Kemudian thickness adalah titik tertinggi dari lengkungan sayap kalau dilihat di airfoil ini. Oke. Kita kembali ke formula yang ini yang pernah kita bahas. Syarat-syarat jarak dari ujung hidung sampai ke leading edge, kemudian dari trailing edge sampai core. Ya, tadi seperti itu. Itu kita coba jabarkan sekarang. Jadi dalam hal ini kita ambil contoh. Kita mau sayapnya itu panjangnya adalah 100 cm. Ya, 100 cm. Kemudian kita mesti hitung core-nya ini berapa, C-nya ini berapa. Nah, untuk menentukan C ini, kita punya patokan bahwa untuk trainer, untuk sayap kotak, itu ada yang namanya aspect ratio tadi ya, perbandingan antara wingspan dan core. Untuk trainer, perbandingan itu adalah 5:1. 5:1. Artinya, dari sini, jika S-nya 100 cm, aspek rasionya 5:1, maka core-nya adalah S atau span dibagi dengan AR. AR-nya kan 5 ya. Jadi 100 cm dibagi 5 sama dengan 20 cm. Jadi nanti kita dapat di sini, kalau ini spannya 100, maka core-nya kita dapat 20. Itu kalau kita pakai perbandingan 5:1. Ya, 5:1. Terus kemudian, karena span sudah dapat, core sudah dapat, kita bisa hitung luasan sayapnya, yaitu span dikalikan core sama dengan 100 cm dikalikan 20 cm sama dengan 2000 cm persegi. Angka ini nanti kita pakai pada saat materi kita selanjutnya yang menghitung komponen elektriknya. Ya. Nanti akan muncul lagi angka ini, 2000 cm persegi. Kita jadikan parameter ukurnya. Kemudian kalau sayapnya ini pakai aileron, ya, di bahasan lalu kita bahas bahwa panjang aileron adalah 1/4 dari wingspan. Ya. 25% dari wingspan itu adalah panjangnya aileron. Jika diketahui tadi wingspannya 100 cm, maka panjang aileronnya adalah per aileron 25 cm. Jadi 25 cm di kiri, 25 cm di kanan. Jadi ada dua aileron kan, di sayap kiri dan sayap kanan. Berapa lebarnya aileron? Lebarnya aileron kita pakai rata-rata adalah 1/4 dari wing core.
Ya, 25% dari wing chord. Jika chordnya 20 cm, maka seperempatnya adalah 20 dibagi 4 sama dengan 5 cm. Jadi kita punya wing chord 5 cm. Ya. Kemudian kita sekarang berlanjut ke tebalnya sayap ini, yang BI. Ya. B ini kita harus hitung. Karena inilah yang menentukan sukses apa enggaknya si trainer terbang. Bisa aja kita bikin sembarang, tapi mungkin bisa terbang, mungkin enggak. Mungkin terbang nggak enak, gitu kan, kalau salah hitung. Tapi kalau dihitung dengan benar, kita berharap pesawat trainer ini terbang dengan enak. Itu kan target kita ya. Oke. Kita kembali ke sini. Bagaimana menghitung tebal sayap atau tadi yang B tadi ya. Bagaimana menghitung B ini? Yang kita punya adalah ini nih, A, wing chord. Terus kemudian kita punya patokan bahwa tebal sayap itu adalah sekitar 12 sampai 14% dari wing chord. Jika wing chordnya tadi diketahui 20 cm, kita ambil 12%, maka tebal sayap itu adalah 2,4 cm. Jadi B-nya ini 10% dari A. Kalau A-nya 20 cm, maka B-nya 12% dari A. Kalau A-nya ini tadi 20 cm, maka B-nya adalah 2,4 cm. 12 per 100 dikalikan 20 cm. Kemudian berapa jarak C? Ini kita hitung juga. Kita tentukan bahwa jarak C itu adalah besarnya 30% dari chord. Ya. Karena ini saya tipu nih, ini mestinya bukan 3 cm tapi 6 cm. 6. Sepertiga dari 20. Ya. Sepertiga dari 20. A-nya kan 20. Kalau sepertiganya 20 dibagi 3 kurang lebih 6,2 cm ya. Kita bulatkan aja 6 cm. Jadi jarak lengkungan yang paling tinggi ini punuknya sayap ini jaraknya sekitar 6 cm dari depan. Nah ini harus menyesuaikan. Jadi kemarin saya lihat di KAI ada yang ambil contoh. Dia buat airfoil itu aneh. Jadi dari depan ke belakang punuknya itu merata di tengah gitu. Itu bakalan susah terbang karena ini syarat ini tidak dipenuhi. Ini harus ada di sekitar VG. Di sekitar VG harus di sekitar VG. Sebaiknya ada di depan VG kalau pesawatnya mau stabil terbangnya. Jadi bisa aja di sini sekitar ini. Terus itu adalah lebar sayap. Tebalnya sayap. Jadi tebalnya sayap kita ambil 12%, 2,4 cm. Kemudian jaraknya ketebalan tersebut dari ujung depan adalah 6 cm. Bentar, cek lagi ada yang join lagi nggak? Oh ada. Nah, ada 3 lagi nih yang masuk nih. Bentar ya. Kita oke dulu. Oke, buat teman-teman yang baru gabung, kita coba ulang lagi. Tadi karena nunggu, kita coba. Jadi materi kali ini katanya adalah memasukkan angka-angka dari teori yang minggu lalu kita bahas, ya, persen-persen. Minggu lalu kan hari Senin ini kita bahas persen-persen, terus karena Jumatnya saya berhalangan, kita baru lanjut hari ini untuk yang masukkan angka. Kita awalnya dalam perhitungan desain pesawat itu adalah dari sayap, karena sayap kan bisa terbang atau enggak. Komponen utamanya adalah sayap. Ya. Ya. Seperti kita pelajari sebelumnya bahwa sayap itu punya parameter, punya komponen wingspan atau bentang sayap, wing chord atau lebar sayap, terus kemudian wing area atau luas sayap yang merupakan perkalian dari wing chord dan wingspan. Kemudian ada juga perbandingan panjang dan lebar yang disebut aspect ratio, yaitu perbandingan antara F dan C. Kemudian di airfoil itu adalah ada faktor stiffness atau ketebalan sayap. Nanti kita hitung satu-satu. Dasarnya adalah seperti ini. Jadi faktor pertama adalah yang kita hitung sayap. Nah ini.
Di contoh kali ini kita ambil bahwa wingspan diambil 100 cm. Paling gampang ya. Paling gampang itu kita ambil adalah wingspannya 100 cm. Terus kemudian setelah diketahui kita tentukan wingspan, kita cari C, chord-nya atau wing chord. Bagaimana mencarinya? Nah, tadi kan kita punya patokan yang namanya aspek rasio. Aspek rasio adalah perbandingan antara wingspan dengan wing chord. Untuk trainer umumnya adalah perbandingannya 5:1 atau disebut aspek rasionya 5. Ya. Artinya panjang sayap 5 kali lebih besar daripada lebar sayap. S 5 kali C. Jadi di sini, jika S-nya 100 cm dengan AR sama dengan 5, maka wing chord-nya atau C-nya adalah wingspan dibagi aspek rasio. 100 cm dibagi 5 sama dengan 20 cm. Ya, 20 cm. Kita dapat nih, jadi dua komponen kita dapat kali ini. Wingspan 100, wing chord 20 cm. Yang berikutnya kita hitung luas sayap. Luas sayap adalah perkalian antara wingspan dengan wing chord, karena sayapnya kotak. Kita pakai rumus 4. Ya. Rumusnya nggak aneh-aneh, lebih mudah. Jadi contoh di trainer itu memang dibuat mudah, supaya kita mudah memahami. Dari situ kita dapat bahwa luas sayap adalah 100 dikali 20 sama dengan 2000 cm persegi. Sekarang, angka ini kita simpan dulu, karena kita pakai nantinya di pertemuan berikutnya yang ketiga, yang keempat. Pada saat kita menghitung komponen elektrik untuk pesawat. Ya. Ini kaitannya nanti dengan motor yang kita perlukan. Jadi kita cari dulu, nanti kita simpan. Ini saling berkaitan, saling berlanjut. Kita akan terus pakai desain angka ini untuk yang berikutnya. Kemudian, kalau sayapnya kita mau kasih aileron, di pelajaran yang lalu juga kita sudah bahas bahwa panjang aileron itu adalah 25% atau seperempat kali wingspan. Jadi kalau wingspannya 100 cm, maka panjang aileron adalah seperempat kali 100 sama dengan 20 cm per aileron. Jadi aileron kiri 20 cm, aileron kanan 20 cm masing-masing ya. Terus kemudian berapa lebarnya? Berapa lebarnya? Lebar aileron adalah seperempat dari wing chord. Kalau wing chordnya kita ketahui 20 cm, maka lebar aileronnya adalah seperempat kali 20 sama dengan 5 cm. Jadi ukuran aileronnya adalah panjangnya 20 cm, lebarnya 5 cm. Bentar, saya cek lagi lagi nggak? Belum ya. Setelah panjang dan lebar dan ukuran aileron sudah kita dapat, nah aileron ini opsional. Karena kita bikinnya trainer, kemudian kita nggak pakai dulu, nggak masalah gitu ya. Tapi kita sudah bisa itu. Yang berikutnya adalah ini, kita menghitung ketebalan sayap. Sukses apa enggaknya trainer terbang tergantung dari desain airfoil ini. Ya. Jadi sayap itu adalah faktor penentu pesawat itu bisa terbang atau enggak. Salah kita pakai airfoil, maka ada kemungkinan dia tidak bisa terbang, atau terbang tapi nggak enak terbangnya nggak enak. Nah, faktor yang parameter yang kita punya adalah ini A itu sama dengan wing chord ya. Kalau di gambar sebelumnya kita sebut C ya. A ini adalah wing chord, terus kemudian B ini adalah tebalnya airfoil, C ini adalah jarak titik paling tebal ini atau garis paling tebal ini ke leading edge. Kita coba jabarkan. Jika wing chord-nya kita punya 20 cm, ya, maka untuk trainer kita punya patokan bahwa tebalnya sayap berada di antara 12% sampai 14% dari wing chord. Kita ambil aja supaya gampang. Tebalnya adalah 12% dari wing chord. Karena wing chord-nya tadi 20 cm, maka ketebalan sayapnya kita dapat 12% dikalikan 20 cm sama dengan 2,4 cm. Jadi sekarang kita punya B ini adalah 2,4 cm tebalnya. Ya. B-nya 2,4 cm tebalnya. Terus kemudian berapa jarak titik tebal tersebut dari ujung sayap? Ya. Untuk trainer ini titik tebal paling tebal ini ada di kisaran CG. Jadi kalau CG-nya kita ambil 25 sampai 30%, maka
ketebalan itu kita taruh aja di 30%, alias jaraknya 6 cm dari depan. Jadi ini C ini adalah 6 cm, ya, 6 cm. Jadi jangan salah, lebih ke depan boleh, tapi lebih ke belakang jangan. Kalau lebih ke belakang dia akan liar, ya, akan liar. Lebih ke depan dia akan stabil. Kita aja patokannya. Jadi kita ambil makanya di angka 30%, mendekati CG. Ya. Kalau diambil 35%, karena trainer dari CG-nya kita pakai 25%, dia terlalu jauh. Nanti tebalnya kurang enak karakternya buat trainer, kurang fit lah. Ini setelah sayap selesai, kita beralih ke fuselage. Fuselage kemarin kita punya patokan seperti ini. Dengan titik utama perhitungan adalah kita ambil di CG. Ya. Jadi panjang ke depan dan panjang ke belakang lebih mudah menggunakan titik CG di sayap. Jadi ini perletakan ini yang kita tentukan pertama. Kita tahu bahwa panjang fuselage itu adalah 0,7 kali wingspan atau 70% dari wingspan. Ya. Kalau kepanjangan, kalau trainer, dia susah belok. Ya. Nanti radius beloknya jauh banget gitu. Tapi kalau kependekan, terlalu gesit, terlalu liar. Ya. Nanti dia akan goyang-goyang, gak karu-karuan. Jadi paling efektif untuk panjang fuselage adalah untuk trainer ya, 0,7 kali wingspan. Kalau wingspan-nya tadi 100 cm, maka panjang fuselage-nya kita dapat 70 cm. Sekarang kita hitung berapa titik perletakan dari panjang sayap terhadap peletakan sayap. Sorry, panjang proporsional perbandingan panjang fuselage terhadap titik perletakan sayap. Ya. Jadi kita dapat tadi bahwa titik CG ke depan sampai ke ujung adalah 30-35% panjang total fuselage. Ya. Kemudian dari titik CG ke belakang itu 65-70% fuselage. Ya. Kita coba hitung. Kita ambil aja. Karena ini trainer, kita harus buat stabil mungkin. Kita coba ambil titik CG-nya terhadap panjang pesawat adalah 70 di 35%. Di 35%. Jadi, kalau fuselage-nya 70 cm, maka jarak dari CG ke hidung depan adalah 24,5 cm. Ya. Jadi, jarak yang ini adalah 24,5 cm jaraknya. Ya. Nggak terlalu pendek dan nggak terlalu panjang. Kemudian ke belakangnya, karena di sini sudah 35%, maka 100 dikurang 35 adalah 65 ya. 65. Sisanya 65 dikali 70 adalah 45,5 cm. Jadi panjang dari jarak dari CG ke ujung ekor, ujung fuselage ekor ya, bukan ujung pin. Karena pinnya bisa aja miring kayak gini, tapi ini kita patokannya fuselage. Itu adalah 46,5 cm atau 65% dari ini. Kemudian posisi CG kita ambil di 20 sampai 25% core. Ya. Jadi kalau trainer itu kita buat selalu cenderung agak berat ke depan supaya stabil. Agak berat ke depan supaya stabil. Bentar, ada lagi yang masuk. Oke, ada lagi yang masuk. Bentar, ya saya akses dulu dua lagi yang teman-teman. Kita buat, jadi range-nya adalah kalau kita ambil 20 sampai 25% core, maka jarak CG itu dari leading edge itu adalah kurang lebih 4 sampai 5 cm. Ya. CG-nya 4 sampai 5 cm. Posisi CG di sayap. CG sudah dapat. Sekarang pertanyaan kemarin dari Om Bima kalau nggak salah ya. Lebar fuselage berapa sih? Gitu. Ya, betul Om. Oke, ya. Kalau core-nya 20 cm, kita paling gampang sebenarnya berpatokan dengan core ya, dengan core. Jadi kalau core-nya 20 cm, maka lebar fuselage itu berkisar antara 30 sampai 40% core. 30 sampai 40% core. Kalau kita ambil 30%, kurang lebih sekitar 6 cm. Jadi 6 sampai 7 cm bisa kita pakai. Supaya pesawatnya nggak terlalu gemuk.
Kalau visitnya terlalu lebar kan pesawatnya jadi gemuk kan, gemuk. Malah kayak apa ya? Kayak ikan paus nantinya. Sementara kita kan kepinginnya agak langsing ya. Terus kemudian berapa tinggi? Paling tinggi di fishlet adalah tempat kedudukan sayap ya. Ini nih, ini adalah titik paling tinggi nih, tempat kedudukan sayap. Kalau yang lainnya kan rendah nih, di depan kokpit rendah, di belakang kokpit rendah. Tapi di titik sayap ini adalah paling tinggi. Oke. Titik paling tinggi kita boleh pakai 1,5 kali dari lebar fishlet. Ya, 1,5 kali dari supaya nggak terlalu jangkung juga. Kalau terlalu jangkung juga aneh gitu kan. Sayapnya udah tinggi banget di atas gitu, aneh. Jadi kalau kita ambil tadi fishletnya 6 cm, maka tinggi yang paling tinggi adalah 1,5 kali dari lebar atau 1,5 kali 6 sama dengan 9 cm. Kalau di sini kita ambil 7 atau 7,5, ya di sini sekitar 11 cm jadinya ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut ke bagian ekor. Ya. Bagian ekor rancangannya adalah seperti ini. Nah, ini saya ini supaya proporsional. Nah, biar enak. Ya. Nah, seperti ini bahwa kita dapat bahwa ukuran, jadi patokan ukuran dari ekor ini, sayap ekor datar ini atau horizontal stabilizer adalah dari luasan sayap ya, luasan sayap. Jadi stabilisasi itu ditentukan oleh faktor luasan. Dari situ nanti baru kita bisa hitung berapa panjangnya, berapa lebarnya, gitu ya. Berapa panjangnya, berapa lebarnya. Terus kemudian di sini juga sudah apa namanya ditentukan ukuran elevator yang efektif untuk trainer ya. Ini untuk trainer. Untuk tipe lain bisa aja nih variabel, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Oke. Nah, sekarang gini, kita ngitung luasan dari horizontal stabilizer. Tadi di hitungan sayap kita sudah dapat itu luasan sayap 2000 cm persegi. Kita ambil aja luasan ekor paling besar 22 cm. Maka kita dapat luasan horizontal stabilizer adalah 22% dari 2000 cm persegi. Sama dengan 440 cm persegi. Ya, 440 cm persegi. Dari situ kita bisa hitung berapa panjangnya, berapa lebarnya. Karena luasan sudah dapat. Dan tadi di atas kita sudah tahu bahwa perbandingan panjang dan lebarnya adalah 3:1. Aspek rasionya 3:1. Nah, 3:1 itu adalah menghasilkan luasan sebesar 440 cm persegi. Oke. Kita coba. Sekarang kita mulai pakai hitung-hitungan matematik nih. Ya, matematik dasar sih. Cuma bilangan pangkat 1 dan pangkat 2. Luas adalah panjang kali lebar. Karena panjangnya 3 kali lebar, maka P ini kita ganti dengan 3L. Ya. Jadi luasnya sama dengan 3L kuadrat. 3L dikali L kan sama dengan 3L pangkat 2 jadinya ya. 3L pangkat 2. Luasnya tadi diketahui 440 cm persegi. Jadi 440 cm persegi sama dengan 3L kuadrat. Atau kalau kita balik, karena kita carinya L-nya, ya, lebarnya, maka L kuadrat sama dengan 440 dibagi 3. Ya, 440 dibagi 3. Berapa L-nya? L-nya adalah akar dari, ini SQRT adalah square root ya, artinya akar. Akar pangkat 2 dari 440 dibagi 3. Ya. Dari hitung-hitungan, saya dapat 12,11 cm. Ya. Dibulatkan aja 12 cm. 12 cm ini adalah L-nya atau lebarnya horizontal stabilizer. Berapa panjangnya? Panjangnya kita tahu di sini. Panjang sama dengan 3 kali L. Maka kita kalikan aja untuk panjangnya sama dengan 3 kali L sama dengan 3 kali 12 cm sama dengan 36 cm. Oke. Kita punya sekarang bahwa ukuran horizontal stabilizer adalah panjangnya 36 cm, lebarnya adalah 12 cm. Ya. Panjangnya segitu, lebarnya segitu. Sekarang kita hitung elevator. Ya.
panjang elevator sama dengan panjang dari horizontal stabilizer. Kita pakai full aja, nggak usah potong-potong. Jadi karena tadi horizontal stabilizer 36 cm, maka panjangnya elevator juga 36 cm. Kemudian lebarnya elevator, tadi kan kita tahu bahwa kita tentukan 20 sampai 30% ya. Di gambar ini kita tulisnya 20%, tapi kita coba pakai, karena ini trainer, kita coba pakai agak gede. Ini kan di sini tulis 20% ya. 20%. Kadang-kadang 20% kalau untuk pesawat yang terbangnya agak pelan, suka kurang responsif. Kita coba nih 30% deh, kita gedein elevatornya. Lebar elevator 30% dari L. L-nya adalah 12 cm, maka 30% dari lebar 30% dari lebar stabilizer adalah 4 cm. Jadi ukuran elevatornya panjangnya 36 cm, lebarnya 4 cm. Ya, kita dapat. Kemudian sekarang kita ke ukuran dari fin atau vertical stabilizer. Ya. Luasan dari vertical stabilizer separuh dari horizontal stabilizer, ya, luasnya. Dan tingginya fin, ya, itu sama dengan separuh dari panjangnya horizontal stabilizer. Ya. Ini kita pakai luasan seperti ini, vertikal, kita pakai luasan, jadi sepertiga dari luasan horizontal stabilizer. Jadi bisa variasinya adalah 30 sampai 40%. Kita pakai sepertiga. Tadi luasan horizontal stabilizer kita dapat 440 cm persegi. Ini bentar nih, saya lupa tadi recordnya on nggak nih? Jangan-jangan nggak record, bubar nih. Record ya Om. Record ya? Oke, jalan ya. Oke. Takutnya kayak kemarin saya lupa. Record ya. Record, kemudian. Record Om. Oke, siap. Terus ini malah hilang. Ini kita 4 menit lagi time out, nanti seperti biasa kita itu ya, kita start lagi. Nah, bahasanya masih lumayan. Ini. Bentar, share screen-nya hilang. Masih muncul nggak share screen-nya? Masih, Pak Di. Masih. Ya, oke. Kita 3 menit lagi, sementara ini lagi seru. Ini kita mulai sampai sini. Ya. Jadi luasan fin adalah sepertiga dari luasan horizontal stabilizer. Artinya kalau horizontal stabilizer tadi 440 cm persegi, maka luasan finnya sepertiganya, sekitar 147 cm persegi. Aspek rasionya fin tetap sama kita pakai 3:1, ya, 3:1. Sedangkan tinggi fin kita sudah tahu setengah dari panjangnya horizontal stabilizer. Ya. Karena horizontal stabilizer panjangnya 36 cm, maka finnya adalah 18 cm. Ya, 18 cm. Jadi perbandingan tadi tingginya 3 kali dari lebar. Maka lebarnya horizontal stabilizer kita dapat adalah 6 cm. Jadi ukuran finnya adalah 18 kali 6. 18 kali 6. Itu kan bentuknya kotaknya, kotak. Tapi nanti kita bisa variasiin, karena bisa aja finnya kita bikin miring atau ke atasnya mengecil, gitu ya.
Tinggal kita variasiin selama luasannya tetap nggak berubah. Jadi misalnya begini, kita buat tingginya tetap 18. Ya. Kita mau bikin horizontalnya itu bentuknya bawah besar, atasnya mengecil. Sudah, kita buat aja lebarnya di bawah, katakan misalnya 8 cm, di atas mungkin tinggal 6 cm. Seperti itu. Sekarang kita ke rudder. Ya. Rudder itu lebarnya adalah sepertiga lebar pin. Karena ruddernya tadi, sorry ini kayaknya ada salah. Masa lebar pin 6 cm, kayaknya enggak deh. Ntar kita cek lagi deh. Ini mau time out. Ntar lagi. Ya. Kayaknya saya ada salah, betul nggak lebarnya? Ini tadi saya kayaknya salah masukin nih. Lebarnya fin itu mestinya sama dengan lebar horizontal stabilizer. Karena horizontal stabilizer lebarnya tadi 12, maka sama itu berarti di sini bukan 6. Ini ada 12, mungkin ada keliru hitung nih tadi. Ya, ini bukan 6, tapi 12 cm. Ya, kan sama dia dengan lebarnya horizontal stabilizer. Jadi, ini lebar pin bukan 6, tapi 12. Ya, ini 12. 12 bagi 3, maka lebar rudder sama dengan 4. Kita lihat, tadi lebarnya horizontal stabilizer kita juga dapat 4 ya, 4 cm ya. Jadi lebar rudder sama dengan lebar horizontal stabilizer. Oke, sementara gitu dulu, kita tunggu time out, setelah itu kita start lagi untuk yang berikut ya. Jadi ini sampai halaman 18 bahasan kita. Nah, lagi juga masih hilang. Mungkin